User, waalaikumsalam. Torit Cukring, waalaikumsalam. Ya. Sri, waalaikumsalam. Ada siapa nih? Wahyu, ya Wahyu. Mas mau tanya, kadang tidur ada penampakan sosok potongan gambaran. Apa itu masuk sukma, Mas? Potongan gambaran itu terawangan, penglihatan itu ya. Jadi kalau Anda melihat potongan atau kilasan gambaran, itu adalah terawangan. Itu sukma. Yang melihat itu sebenarnya sukma. Jadi kalau penglihatan yang Anda alami itu benar, berarti itu terawangan. Nah, itu pasti ada sebabnya. Kenapa kok Anda punya kemampuan seperti itu? Ada sebabnya. Tidak ujuk-ujuk orang biasa punya, itu enggak. Ya minimal ada khodam yang menempel ke diri Anda dan khodammu itu peka terhadap itu tadi, penglihatan masa depan. Sehingga Anda gampang mendapat kilasan-kilasan itu. Dan memang yang namanya khodam itu berinteraksi dengan kita, dengan manusia paling mudah saat kita mau tidur. Ya. Itu terkait dengan gelombang ada di tubuh ya, alfa, beta, theta, nah itu. Karena kalau sadar gini kita sulit menangkap mereka. Jadi mereka berinteraksi dengan kita menunggu saat kita tenang, rileks, fokus. Kapan tuh? Yaitu posisi di saat mau tidur. Makanya gambar-gambaran itu baru muncul setelah saat Anda mau tidur atau bangun tidur atau dalam tidur kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, itu suatu berkah atau gift. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ada Alpi, mohon maaf ya Alpi ya. Mbak Wira tidak melakukan terawangan di TikTok ya. Mbak Wira tidak melakukan terawangan di TikTok. Anda mau tanya karir, asmara dan sebagainya silakan WhatsApp. Ya, Mbak Wira tidak melakukan terawangan di TikTok. TikTok Mbak Wira pakai untuk komunikasi dengan anggota Padepokan ya. Anggota Padepokan yang pengen ngobrol sama Mbak Wira, kalau ketemu jauh maka live di TikTok ya. Mohon maaf ya Albi ya. Yang tanya rezeki jodoh sama jawabannya ya. Mbak Wira tidak membaca atau menerawang di TikTok ya. Kalau ingin diterawang silahkan di WhatsApp. Tata caranya buka YouTube Jejak Mistis. Di situ ada tata cara kalau ingin diterawang. Oke, ada siapa tadi? Retik. Ya, waalaikumsalam ya. Siti. Salam kenal ya. Kalau mimpi suka nyata, terus setiap masuk yang nggak dikenal kayak ada yang aku rasa, itu termasuk kepekaan batinnya kuat. Ya, termasuk kepekaan batinnya kuat. Kemudian Wahyu, makasih Mbah atas jawaban tadi, sama-sama. Ya, Alpi ya, mohon maaf ya, Mbak Wira tidak melakukan terawangan di TikTok. Ya, TikTok adalah ajang untuk komunikasi atau ngobrol sama murid-murid ya. Oke, itu dulu ya, semua pertanyaan udah Mbah Wira jawab. Ada Bunda Dea, sehat Mbah? Ya alhamdulillah. Untuk surga Firdaus, kalau aku merem kayak ada macan itu apa Mbah? Nah ini kalau udah macan ini hati-hati. Ya, karena macan ini banyak halusinasinya. Kenapa kok macan gitu kan? Karena itu adalah sosok yang dikagumi banyak orang. Sehingga orang seringkali terngiang-ngiang melihat macan. Kalau mau tahu kondisi badan Anda secara rinci lengkap, WhatsApp aja ya. Buka dulu YouTube Jejak Mistis, di situ ada tata cara terawangan, ikuti tata caranya nanti akan Mbah Wira terawang. Ya. Kalau udah macan itu udah Mbah Wira itu paling sering menemui orang-orang halu ya melihat macan. Makanya Mbah Wira hati-hati sekali kalau ada orang, "Mbah saya punya khodam macan." Kenapa kok macan gitu loh yang Mbah Wira tanyakan. Kenapa enggak gajah? Padahal besar gajah itu kan. Kenapa enggak singa? Padahal singa itu raja hutan. Kenapa enggak kucing? Ya padahal kucing itu lucu. Semua orang punya kucing. Kenapa enggak burung gitu kan? Cucak rowo misalnya atau apalah. Selain macan itu akan Mbah Wira, oh kira-kira begini. Tapi kalau udah macan, nah ini hati-hati ya. Kalau udah macan ini hati-hati, banyak halusinasinya. Mas Guntur tanya, kalau azimat itu ya pernah di offering darah atau sukma sama Mbah Wira, apakah di kemudian hari khodamnya akan menuntut darah atau sukma juga kepada tuannya?
Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Mbah Wira sudah pasti membuat perjanjian. Khodam-khodam yang didampingkan hanya khodam yang tidak meminta imbalan apapun. Kalau khodam itu masih meminta imbalan, maka biasanya Mbah Wira lepas atau tidak Mbah Wira sandingkan dengan pemahar. Meskipun pada saat pemanggilan itu memakai darah, memakai sukma dan sebagainya, namun dijamin khodam-khodam itu tidak perlu di-offering apapun selama dibawa oleh pemahar. Seperti itu ya Mas Guntur ya. Untuk siapa ini? Steph Fernando, kalau mau dicek khodamnya silakan WhatsApp ya, ada ongkosnya, ya nggak gratis. Kalau mau dicek khodamnya ada ongkosnya, nggak gratis. Ya jadi silakan hubungi melalui WhatsApp. Ada Bunda Dea. Mbah, kenapa saya sering merasa tahu hasil apa yang saya lakukan? Ya nggak apa-apa, itu namanya kepekaan batin. Ya Bunda Dea ya, itu namanya kepekaan batin. Itu bagus, itu positif. Tinggal kita mengarahkannya ya kepada hal-hal yang positif. Itu kepekaan batin, itu bagus. Kita mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Suatu hal yang belum terjadi itu namanya gaib karena nggak kelihatan mata. Ya, jadi kalau Bunda Dea mengetahui masa depan sesuatu yang belum terjadi, itu artinya kepekaan batinnya kuat. Karena Bunda Dea mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib, masa depan yang belum terjadi. Itu ya Bunda Dea ya. Kemudian ada Mas Guntur ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mas Guntur, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita ngobrol santai di TikTok ya. Bagi jenengan semua, sedulur semua yang pengen berkomunikasi dengan Mbah Wira boleh ya lewat TikTok. Surga Firdaus, aku pernah mimpi Sunan Syarif Hidayatullah. Pertanda apa? Pertanda apa yang menjadi hajat Anda akan terkabul. Insya Allah begitu. Ya, surga Firdaus ya. Jadi mimpi bertemu wali Allah itu pertanda hajat yang Anda lakukan itu akan terkabul atau terwujud ya. Kemudian apa ini? Caroline sering mimpi ular. Kenapa ya Kak? Tapi ularnya baik, enggak ngapa-ngapain. Ular baik ini gimana? Mimpi ular itu ada macam-macam ya Caroline ya. Mimpi digigit ular. Ya, itu yang paling sering ya, mimpi digigit ular. Itu artinya Anda difitnah sama orang. Ya, mimpi digigit ular itu artinya Anda difitnah sama orang. Kalau mimpi disembur ular, disembur itu tahu ya kobra ya. Kobra itu kan bisa mengeluarkan racun gitu ya. Dari giginya kan bisa. Nah, kalau mimpi disembur ular itu artinya dapat jodoh. Itu jarang banget yang mimpi itu. Yang banyak digigit. Digigit itu kena fitnah. Kalau disembur itu racunnya lompat gitu, keluar dari mulutnya. Itu berarti dia dapat jodoh. Kalau mimpi dikejar-kejar ular dan Anda merasa ketakutan, mimpi dikejar ular dan Anda merasa ketakutan, ini ada serangan. Ya, ada serangan. Serangan yang sifatnya gaib ditujukan kepada Anda dan Anda takut, Anda kena. Kalau mimpi membunuh ular, misalnya Anda dikejar ular lalu Anda membunuh ular itu, berarti Anda diserang orang tapi serangannya nggak masuk atau nggak kena. Anda bisa menangkis atau melawan itu secara alam bawah sadar ya, secara naluri melawan sendiri. Karena memang tubuh itu punya mekanisme seperti itu. Ya, tubuh punya mekanisme untuk bertahan, untuk mempertahankan dirinya ketika ada serangan. Ya, itu ya Caroline ya. Jadi mimpi ularnya seperti apa dulu Caroline ya. Karena mimpi ular itu bermacam-macam terjemahannya. Terima kasih ya Caroline atas kopi yang udah dikirim. Kemudian Bunda, bagaimana cara mengasahnya Mbah? Cari guru, belajar sama guru tersebut. Ya, kenapa? Karena untuk hal-hal yang sifatnya supranatural itu perlu guru untuk melatihnya. Ya, jadi cari guru kemudian belajar ke guru tersebut. Mbah, siapa guru yang baik? Guru yang baik adalah yang dekat dengan rumah Anda. Anda rumahnya di mana Mbah Wira nggak tahu. Ya, silakan cari guru yang dekat dengan rumah Anda, kemudian Anda belajar ke guru tersebut. Kenapa kok diutamakan yang dekat? Supaya mudah dalam konsultasi, supaya mudah dalam belajar. Ya.
Caroline sering dimimpiin ular, sudah ya Caroline ya. Kemudian Yeni, selamat pagi. Lalu Dekol, kadang-kadang saya melihat masa lalu orang, ya nggak apa-apa ya, berarti itu kepekaan batinnya tinggi. Bunda D, apa itu ada sangkut pautnya dengan almarhum kakek yang dulunya dipanggil dukun? Bisa jadi. Kenapa? Karena kalau kakek Anda memang seorang dukun, berarti pasti ada kodam-kodam tertentu ya, kodam-kodam leluhur yang mengikuti anak cucunya. Ya, bisa jadi. Oke, Yeni ya, masalah asmara Mbak Wira tidak paham ya. Mimpi mantan berarti masih terngiang-ngiang, belum bisa move on. Mas Elhat mau tanya, saya kalau lihat orang kok suka tahu karakter dan tingkah lakunya, itu kepekaan batin sama kayak punyanya Bunda Di tadi. Ya, itu kepekaan batin namanya. Terus surga Firdaus pernah mimpi ke tempat wudhu para wali, ya itu artinya bagus. Ya wudhu itu artinya bagus, membersihkan diri ya, jadi menghilangkan sifat-sifat yang negatif ya. Kemudian Raden Muhammad, arti mimpi sering ketemu nenek sama buyut, didoakan aja banyak kirim hadiah doa ya kepada kakek buyut yang dimimpi. Kemudian Ida, akhir-akhir ini mimpi almarhum kakek sama ya, banyak kirim doa kepada almarhum kakek. Siapa ini? Rafli, Mbak apa pernah membuat azimat yang berkodam buto emas? Sering ya Mas Rafli ya, sering, jawabannya sering. Buto itu kan spesialisnya Mbak Wira, buto omyang ya. Emas itu kan kerejekian itu kan spesialisnya Mbak Wira. Jadi buto emas itu sering, Mbak Wira sering dapat. Naga emas, buto emas, omyang emas ya. Yang emas-emas ini spesialisnya Mbak Wira, memang sering dapat. Ada Mbah Garik. Selamat pagi Mbah Guru, selamat pagi Mas E. Jangan lupa sarapan, sudah tadi Mbak Wira sarapan, makan tahu. Ya, makan tahu. Ya, makan tuh yang simpel-simpel aja. Lalu apalagi? Muhammad Reza, Mas kalau sering mimpi dibonceng naik motor sama ulama besar, artinya apa? Artinya Anda harus banyak berguru. Ya, harus banyak belajar, karena dibonceng itu artinya Anda diantarkan ke tempat tujuan Anda. Jadi mendekatlah pada orang yang Anda bonceng. Ulama yang membonceng Anda itu mendekatlah ke situ. Ya, ulama itulah yang akan mengantarkan Anda menuju kesuksesan ya. Karena dibonceng itu kan artinya berpindah dari satu tempat ke tempat tujuan kan gitu. Ya, artinya dibonceng itu berarti Anda diantarkan menuju apa yang Anda tuju. Untuk Asofa ya, cek kodam dan aura WhatsApp ya, ada tata caranya, silakan buka YouTube Jejak Mistis ya. Di sana ada tata cara kalau mau diterawang.